Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Ya, kembali Radio Pesona. Kali ini di dialog hari ini dan telah datang dari Polres Wonosobo. Kita sapa dulu untuk beliau adalah Baur Tilang Satlantas. Saya sapa dulu Bribka Adi Aries. Selamat pagi Bribka Adi. Selamat pagi. Iya, saya panggilnya Bribka Adi atau Bribka Ari? Adi saja. Adi saja. Baik Bribka. Kita kan punya satu tema yang cukup menarik, yaitu menuju Wonosobo Zero Knalpot Brong. Ya. Dan kita tahu knalpot brong itu kan tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan ya Bribka ya. Jadi knalpot ini sering menghasilkan suara bising dan otomatis dari Polres Wonosobo juga melakukan penertiban. Dan sebenarnya pelaksanaan operasi knalpot brong ini itu dalam rangka apa sih gitu? Oke. Jadi begini. Maksud dan tujuan daripada operasi knalpot brong ini adalah sebagai upaya hukum demi menciptakan situasi Kamtimas menjelang kampanye terbuka sejak tanggal 20 Januari 2024 kemarin, untuk menciptakan situasi Kamtimas yang kondusif khususnya di wilayah hukum Polres Wonosobo, demikian. Baik, jadi karena kita sudah memasuki ke kampanye besar begitu ya, terbuka. Betul begitu sekali. Makanya ditertibkan untuk yang brong-brong gitu ya, karena sangat meresahkan dan bisa dikatakan melampaui batas gitu ya suaranya. Ya. Oke, dan dari bahaya knalpot ini seperti apa sih gitu? Iya, jadi knalpot brong itu menimbulkan kebisingan, mengganggu kenyamanan masyarakat, berpotensi memicu terjadinya konflik, dan emisi gas buangnya dapat mengganggu lingkungan hidup, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mencegah penggunaan knalpot brong. Oke, jadi memang sangat-sangat bagus sekali ketika Polres Wonosobo melaksanakan operasi ini. Dan dari operasi ini yang dilaksanakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, Bribka? Untuk tahun 2024 ini, operasi knalpot brong dimulai sejak tanggal 3 Januari hingga sekarang masih dilaksanakan secara rutin di tempat-tempat tertentu di wilayah hukum Polres Wonosobo. Oke, dan tadi kan sudah kapan dan itu pelaksanaannya di mana saja sih untuk operasi tersebut? Jadi kegiatan ini dilaksanakan di jalan umum, di tempat-tempat tertentu yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran penggunaan knalpot brong. Iya. Ya. Jadi kalau dari Polres Wonosobo sosialisasinya itu sudah sampai mana ini, Bribka? Ya, jadi selama ini kita sosialisasikan ke tempat-tempat sekolah, ya, ke penjualan knalpot brong, ke tempat bengkel-bengkel pemasangan modifikasi, juga kita pasang pamflet-pamflet atau poster-poster di tempat-tempat yang dapat dibaca oleh warga masyarakat Wonosobo itu. Berarti toko spare part juga sudah terkena juga ya, sosialisasi ini, dan sekali. Termasuk penertiban juga gitu ya? Betul sekali. Oke, baik. Tadi disebutkan dari 3 Januari begitu Bribka? Untuk tahun ini ya? Iya, 3 Januari sampai sekarang belum selesai juga? Belum selesai juga. Dari rentang waktu segini banyaknya gitu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu sudah berapa knalpot yang didapat? Ya, jadi kemarin pada hari Sabtu tanggal 13 Januari, Polres Wonosobo mengadakan press release pemusnahan knalpot brong yang diikuti oleh Forkompinda. Ya, kita telah melaksanakan pemusnahan knalpot brong sebanyak 147 knalpot, ya, dimusnahkan, dipotong. Iya, pemusnahan itu di Polres juga? Betul, dilaksanakan di halaman Polres Wonosobo. Oke, baik. Dari 147 ini, Bribka, itu lebih apa ya? Terlihat dari motor anak-anak komunitas motor atau anak-anak sekolah atau gimana ini? Jadi macam-macam di sini ya. Ada komunitas, ada remaja, anak-anak sekolah juga tidak terlepas dari penggunaan knalpot brong ini. Ya. Dari pelaksanaannya sendiri, apakah dari Polres Wonosobo merasa mengalami kesulitan nggak sih? Karena secara ini kan lebih banyak anak mudanya gitu. Apakah ada semacam kayak apa ya? Oh iya nanti dulu atau gimana? Coba bisa dijelaskan di sini.
kayak apakah mereka merelakan knalpotnya diambil disita gitu atau bagaimana? Apakah ada sempat tarik ulur gitu, Bribka? Jadi macam-macam ini. Nah, dari 147 penindakan ini dari berbagai macam komunitas, okay? Dari masyarakat itu ada yang berat hati, ada yang kemarin juga ada yang menyerahkan secara sukarela knalpot tersebut setelah kita berikan pembinaan, pengarahan. Nah, alhamdulillah beberapa dari pelanggar sadar untuk memberikan secara atau menyerahkan knalpot tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian untuk bersedia untuk mengganti knalpot yang standar gitu. Sesuai dengan pabrikan maksudnya. Betul, ya. Oke. Dan dari apa yang dilakukan oleh Polres Wonosobo yang saya tanyakan di sini, dari knalpot, oke, dia brong, tapi untuk surat-suratnya apakah mereka juga komplit gitu, Bribka? Iya. Jadi kita memang upayakan penekanan ke knalpot brong. Akan tetapi ketika kita laksanakan operasi, kegiatan di jalan raya, tentunya ada pelanggaran-pelanggaran lain. Misal seperti tidak dilengkapi dengan spion, belum memiliki SIM, begitu, STNK tertinggal dan lain sebagainya. Oke, tapi yang kita tekankan di sini adalah untuk knalpot brong. Tapi untuk pelanggaran lain pun tetap kita lakukan tindakan. Artinya semua pelanggaran knalpot brong di kawasan tertib lalu lintas Wonosobo kita lakukan penilangan seperti itu. Oke, baik, dan pertanyaan masih banyak juga ini Bribka. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan break dulu. Dan pesan Inspira untuk Anda punya pertanyaan, silakan, karena di Radio Pesona hadir Bribka Adi Aries, beliau adalah Baur Tilang Satlantas. Dan terkait ini menuju Wonosobo Zero Knalpot Brong, silakan Anda bisa bertanya bersama kami. Dan kita masih live IG ya, Pesona Inspira. Untuk Radio Pesona lagi live IG, jadi Anda bisa menanyakan di IG Radio Pesona Wonosobo. Tetap bersama kami di Dialog hari ini. Masih dari 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kita masih menuju Wonosobo Zero Knalpot Brong, Pesona Inspira. Dan memang sih Polres Wonosobo sudah melakukan penertiban untuk knalpot brong ini. Dari jalan umum ataupun pelanggar-pelanggar akhirnya sudah ditemukan dan dimusnahkan 147 knalpot gitu. Tidak hanya itu, penertiban juga dilakukan di toko spare part ataupun di bengkel-bengkel juga. Baik, untuk Bribka Adi, gini. Tadi kan menyebutkan 147 knalpot. Ya. Itu juga sama antara pelanggar sama knalpot yang dimusnahkan. Angkanya. Jadi pelanggarnya ada berapa? Pelanggarnya ada berapa? Betul. Terus sama, berarti 147 Betul. gitu. Untuk 147 itu adalah tindakan tilang yang melakukan pelanggaran knalpot brong. Oke. Ya. Jadi dari 147 itu apakah mereka langsung memang ditilang, diambil knalpotnya atau di ini dulu diberikan himbauan-himbauan dulu atau bagaimana? Untuk pendidikan kemarin yang kita laksanakan sebanyak 147 adalah semua kami tindak dengan tilang manual. Kemudian ditahan knalpot brongnya yang kemudian dimusnahkan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 di Polres Wonosobo. Oke. Dan motor dikembalikan ke pelanggar itu langsung atau bagaimana, Bribka? Betul. Ketika yang bersangkutan atau pelanggar tersebut bersedia menggantikan knalpotnya saat itu juga, maka kendaraannya langsung bisa dibawa pulang. Oke. Begitu. Iya. Dari pelanggar itu, dari 147 itu apakah ada yang dari luar kota? Dari luar Wonosobo maksud saya? Ada beberapa. Jadi pelanggar ini ada yang berasal dari wilayah Kabupaten Wonosobo, juga ada yang dari luar Kabupaten Wonosobo. Karena pada dasarnya semua pengendara jalan raya yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Wonosobo di kawasan tertib lalu lintas, maka tanpa terkecuali akan kami tindak dengan tilang. Dari Polres Wonosobo itu dalam melakukan penertiban ini, Bribka, itu menerjunkan berapa personil? Untuk personil dalam satu hari aja, dalam satu hari ya. Jadi selama operasi Satlantas Polres Wonosobo ini
membentuk tim unit kecil lengkap atau disebut dengan UKL. Itu UKL. Betul, dengan melibatkan seluruh personil lalu lintas Polres Wonosobo. Begitu. Oke. Baik, dan ini ada pertanyaan ya, Bribka? Dari Dino, knalpot brong termasukkah knalpot mobil juga? Karena di jalan juga sempat ngagetin tuh. Terima kasih Pak Polisi, semoga penertiban ini membuat efek jerak. Karena suara knalpot brong itu sangat mengganggu konsentrasi di jalan, apalagi di kampung-kampung yang tenang. Terima kasih. Betul, jadi kategori knalpot brong ini tidak hanya berlaku untuk roda 2 atau sepeda motor, akan tetapi juga berlaku untuk roda 4 atau lebih. Ya, ketika mendapati suara yang terlalu bising, melebihi batas kebisingan, maka dapat kami tindak dengan tilang. Oke. Dari 147 saya tanyakan lagi, apakah itu ada termasuk knalpot dari mobil atau cuma sepeda motor dari 147? Dari 147 ini kebetulan semua roda 2. Roda 2. Apakah sudah ditemukan untuk mobil, Bribka? Sampai saat ini jarang sekali untuk knalpot untuk roda 4 yang menggunakan knalpot brong itu jarang sekali kita temukan. Oke. Untuk operasi knalpot brong ini akan berlangsung sampai kapan ini, Bribka? Sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Belum ditentukan juga. Belum ditentukan ya. Jadi kita selalu laksanakan setiap hari kegiatan rutin ini selalu kami tingkatkan sampai dengan nanti wilayah hukum Polres Wonosobo ini sampai benar-benar kondusif, demikian. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Polisi, kalau tilangan ada jadwal tertentu di jam-jam berapa ya? Dari Faiz di Lengkong. Baik. Jadi ini kayaknya pengendara yang benar-benar ada persiapan kalau ada tilangan gitu, Bribka. Iya, jadi kegiatan kepolisian atau disebut dengan operasi knalpot brong ini kita lakukan di jam-jam tertentu pada tempat-tempat tertentu yang dimana rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. Untuk jam kita lakukan secara acak. Ya, kalau kita bagikan waktunya nanti hilang semua pelanggarnya. Nanti tertib semua itu. Oke. Meskipun hujan, Bribka? Hujan sementara tidak. Ya, kalau hujan kita tiadakan kegiatan karena mengingat keamanan juga. Kalau hujan nanti licin dan lain sebagainya membahayakan petugas maupun pengendara itu sendiri. Oke, baik. Yang saya tanyakan, ini kan menuju Wonosobo, mewujudkan Wonosobo zero knalpot brong. Upaya dari Polres Wonosobo seperti apa sih gitu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, upaya kita adalah selain melaksanakan operasi knalpot brong ini, kita telah bentuk unit kecil lengkap atau disebut UKL tadi dengan melibatkan seluruh personil lalu lintas Polres Wonosobo, kemudian gabungan dari fungsi kepolisian Polres Wonosobo, gitu. Ini yang dilakukan di jam-jam tertentu tadi, di tempat-tempat tertentu yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. Kita lakukan dengan cara hunting system. Yang kedua, razia gabungan fungsi kepolisian. Gitu. Jadi kita tidak hanya dari Satlantas, personil Satlantas saja, tapi kita juga melibatkan dari fungsi lain, misal dari Sabara, dari Reskrim untuk membackup menunjang kegiatan Satlantas, personil Satlantas Polres Wonosobo. Iya, dari upaya tersebut, bagaimana pendapat dari Bapak Bupati Wonosobo? Ya, alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 13 kemarin dalam acara press release pemusnahan knalpot brong, beliau menghadiri dan sangat mengapresiasi daripada kegiatan operasi knalpot brong yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Wonosobo ini. Sangat mengapresiasi. Baik. Ada pertanyaan lagi di Bribka. Pagi, Mbak dan Pak Polisi, saya mau tanya nih. Dari Lia di Larangan Lor. Saya mau tanya, kalau di pedesaan apa mau ada operasi knalpot brong? Soalnya ada banyak tuh knalpot yang memang dilepas katanya agar kekuatan motornya bertambah, Pak Polisi. Apakah benar melepas knalpot menambahkan kekuatan? Dan apakah melanggar peraturan, Pak Polisi? Gitu, silakan. Jadi begini, selama ini yang sudah kita laksanakan kegiatan operasi brong ini adalah di jalan-jalan umum, ya, apalagi terutama di kawasan tertib lalu lintas untuk
wilayah desa atau perkampungan, sementara ini belum kita laksanakan. Iya. Apakah kedepannya ada kemungkinan akan dilaksanakan, Bribka? Nanti kita lihat situasi di lapangan, apakah dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan ini benar-benar bisa memberikan efek jera atau tidak. Nanti kita mungkin perlu evaluasi ke depannya. Baik, demikian Mbak Lia di Larangan Lor, dan mungkin pertanyaan lainnya silakan Anda bisa gabung bersama kami, dan kita juga lagi live IG Radio Pesona Wonosobo ya. Baik, ada Sinta. Seberapa parah sih keberadaan knalpot brong di Wonosobo, atau memang ini sudah menjadi perhatian di wilayah lebih luas gitu? Ya, jadi untuk penggunaan knalpot brong ini untuk wilayah Kabupaten Wonosobo, menurut kami data di Satlantas Polres Wonosobo sudah lumayan banyak, sudah memang saatnya ditertibkan ya, karena memang kita melaksanakan operasi dalam jangka kurang lebih 10 hari saja, kita sudah bisa mengamankan 147 buah knalpot. Itu artinya ini adalah perhatian khusus dari kami untuk lebih digiatkan lagi agar supaya dapat menuju Wonosobo Zero knalpot brong. Oke, tadi disebutkan 10 hari 147 knalpot ya Bribka. Luar biasa banyaknya ternyata. Banyak sekali. Oke, lagi Lucy di Menjer mau tanya dong Pak Polisi, kalau surat ketinggalan bisa dibuktikan pakai foto nggak sih? Misalkan minta tolong ibu di rumah buat motoin gitu. Silakan. Iya. Karena gini, suatu pelanggaran itu kan bisa disebut pelanggaran ketika sedang atau saat diperiksa ya. Ketika surat-surat tersebut tertinggal, difoto itu bisa, itu kan hanya bukti identitas kendaraan. Akan tetapi harus dihadirkan ya, karena kita harus ada fisiknya yang bisa kita lihat, juga bisa kita perhatikan, karena jangan sampai kalau foto kan kita nggak bisa bedakan mana asli mana palsunya juga. Ya, makanya kita harus lihat fisiknya, kita harus pegang sehingga kita dapat mengetahui itu apakah benar-benar STNK-nya sesuai, cocok dengan kendaraan yang dibawa atau tidak. Nanti kita bisa lihat, termasuk keasliannya. Oke, baik ya. Sudah cukup untuk Lucy, dan ada pertanyaan lagi nih, Bribka. Punten Pak Polisi, nyun saran mawon nggih. Kalau ada waktu mungkin suatu saat ada razia di desa-desa, soale kadang ganggu banget untuk kenyamanan lingkungan dan telinga. Dan apakah dari pihak polisi sudah tinjau produksi knalpot brong tersebut? Soalnya semua kan berawal dari penjualnya Pak Polisi. Kadang harga mahal, jane loh melas yo jane gitu ya. Saya jadi ikut-ikutan di sini ya. Jadi gini, harga mahal jane yo melas juga sama yang kena sita knalpotnya suwun gitu. Terima kasih dari Dawam di Serang Kejajar. Oke, baik. Jadi saya coba jawab. Untuk kegiatan yang dilakukan ya memang knalpot brong ini sebenarnya meresahkan ya, tidak hanya di wilayah kota saja, justru yang di perkampungan itu, di tempat-tempat padat penduduk itu sangat mengganggu sekali suara bising itu ya. Jadi nanti mungkin bisa kami sebagai bahan masukan kami ke pimpinan, mungkin ke depan kita tertibkan ke lebih dalam lagi, ke wilayah lagi, tidak hanya di seputar kota ya, sehingga merata. Kita bisa lakukan penertiban knalpot brong ini ya. Kemudian untuk produksi untuk Wonosobo sebenarnya tidak ada nggih. Cuma bengkel-bengkel modifikasi yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita juga sudah lakukan himbauan pembinaan terhadap penjualan dan juga bengkel-bengkel modifikasi ya, yang memodifikasi knalpot brong tersebut. Okay. Dari hasil himbauan tersebut ya, bagaimana hasil dari himbauan tersebut, Bribka? Ya, alhamdulillah bisa diterima ya, karena mereka kan hanya jasa penjual juga modifikasi, untuk produksi sepertinya Wonosobo belum. Oke, baik. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Di sini banyak banget bagiannya Pak Polisi gitu ya. Oke, ya. Mau tanya Pak Polisi itu lagi kan? Mau tanya Pak Polisi, kalau pelanggar lalin anak SMP banyak nggak sih? Biasanya di desa-desa banyak tuh anak-anak SMP nggak pakai helm gitu. Silakan. Iya,
Jadi untuk anak SMP kalau di wilayah kota secara umum sudah tertib, ya mereka sudah menggunakan helm semua. Tapi bila mana di wilayah kok sekiranya ada yang belum menggunakan helm, himbauan kami, harapan kami agar pakailah helm itu karena untuk keselamatan diri sendiri, ya. Helm itu, aturan itu dibuat untuk pengguna dan masyarakat itu sendiri, bukan hanya untuk Pak polisinya, ya. Oke. Gitu. Baik. Yang saya tanyakan lagi, pemusnahan dari 147 ya dari penertiban selama 10 hari itu, Bribka. Polres Wonosobo menggandeng siapa untuk memusnahkan barang tersebut, barang sitaan? Untuk pemusnahan, okay? Iya. Jadi pemusnahan kemarin pada hari Sabtu tanggal 13 Januari kemarin kita selenggarakan, kita upacarakan, kita ada ikrarnya juga dari pelajar, komunitas motor, ya. Kita melibatkan Forkompinda, ya, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kejaksaan, semua hadir di sana, ya, untuk mengikuti press release pemusnahan knalpot brong tersebut. Jam berapa itu? Itu Bribka? dilaksanakan pada pukul 8. Iya. Okay, Menggunakan Sabtu. alat? Ya, kita pemusnahan knalpot brong itu kita menggunakan alat potong, ya, pakai apa namanya, circle alat potong itu. Oh Ya. gitu. Okay. Jadi benar-benar dipotong semua menjadi beberapa bagian sehingga sudah tidak dapat digunakan kembali. Oke, Gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak Polisi, boleh spill dong denda tilang lalu lintas gitu. Misal kalau nggak pakai helm berapa Pak? Terus kalau nggak pakai spion berapa Pak? Gitu dari Lia di Jelegong. Oke, ya. Kita coba bantu jawab ya. Oke. Untuk penerapan yang diterapkan untuk penindakan knalpot brong ini, ya, itu pasalnya 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 dan pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, dendanya ini juga luar biasa sesuai undang-undang tersebut. Itu ancaman maksimalnya, saya ulangi, ancaman maksimalnya itu 250.000 untuk knalpot brong. Sangat mahal sekali. Jadi kami himbau agar tidak ada lagi penggunaan knalpot brong karena sudah disita knalpotnya, nanti masih mahal juga dendanya. Jadi sayang sekali. Oke. Jadi baik, memang butuh mematuhi peraturan nih, betul Bribka. sekali. Iya. Oke, masih terkait dengan pemusnahan, iya. Setelah dimusnahkan, dipotong-potong begitu ya, Bribka. Terus untuk hasil pemotongan tersebut itu langsung dibawa kemana nih, Ya, Bribka? jadi untuk pemotongan kemarin itu masih ada di kami. Itu Masih? juga karena salah satu untuk bukti ya daripada hasil pelaksanaan kegiatan dari Satlantas Polres Wonosobo dalam menegakkan menuju Wonosobo Zero knalpot brong. Jadi barangnya masih ya, walaupun sudah tidak bisa digunakan lagi, tapi itulah salah satu hasil atau bukti kerja kami begitu. Oke. Masih. Baik, berapa jam untuk pemusnahan tersebut? Dari 147 itu loh. Kemarin Membutuhkan berapa jam ini, Bribka? lama ya, itu dari pagi persiapan mungkin ada hampir 2 jam ya pelaksanaan itu. Hampir 2 jam. Ya, lama. Oke. Baik. Dari Fitri di Saloberto. Pak. Pak, Bo, menertibkan yang aneh-aneh juga loh, Pak. Kayak ban yang tidak standar gitu, spion yang buat pantes-pantes gitu, tok gitu, lampu yang aneh-aneh gitu loh, Pak. Karena kalau gimana ya, kok kelihatannya membahayakan juga gitu loh, gitu. Terima kasih dari Fitri di Saloberto. Betul, jadi Mbak Fitri ya, untuk roda atau ban itu juga ada standarnya ya. Jadi gunakanlah roda sesuai standar pabriknya atau spek teknya. Jangan gunakan roda dengan ukuran yang terlalu kecil karena itu juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain ya. Sebenarnya untuk knalpot brong, untuk modifikasi ban kecil itu sebenarnya boleh, akan tetapi tidak digunakan di
jalan raya tentunya ya, ada tempatnya, misal untuk kontes, misal untuk balap di sirkuit itu silahkan, boleh. Yeah. Tapi tidak diperuntukkan di jalan raya karena sangat membahayakan. Yeah. Demikian. Ini kan ada permintaan juga, Mbok, ditertibkan gitu. Iya. Ada. Kita sudah laksanakan penertiban tersebut. Ketika kita petugas di lapangan menemukan dengan yang disebutkan Mbak Fitri tadi kena ban kecil, itu pasti kami tindak untuk diganti karena memang tidak standar, sangat berbahaya sekali. Gitu. Oke, baik. Sangat seru sekali ya untuk ngobrol kali ini, yaitu terkait dengan menuju Wonosobo Zero Knalpot Brong. Pertanyaan masih adakah? Silakan Anda bisa gabung bersama kami, dan kita juga lagi live IG Pesona Inspira. Baik, kita break dulu ya Bribka, dan tetaplah bersama kami di Dialog hari ini bersama Polres Wonosobo. Dialog hari ini. Dialog hari ini masih dari 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik Pesona Inspira, yang pasti Polres Wonosobo lagi gencar-gencarnya melakukan penertiban motor ataupun mobil yang menggunakan knalpot brong. Tetapi tadi disebutkan dari penertiban belum ditemukan mobil yang menggunakan knalpot brong ya Pesona Inspira, dan kebanyakan masih sepeda motor. Jadi itulah, jadi 147 sudah dimusnahkan di halaman Polres Wonosobo. Baik, Bribka, kita kan tahu kalau di daerah mana itu, kok Tegal ya? Mana itu? Pati ya? Pati itu kan Polres setempat sudah membuat monumen bandeng dari knalpot brong tuh. Bagaimana tanggapan Anda? Udah gitu, apakah kedepannya Polres Wonosobo akan meniru hal serupa gitu? Ya, jadi menarik sekali ini di Kabupaten Pati. Di sana telah dibuat monumen bandeng, ikan bandeng dari knalpot brong ya. Ya, ini nanti juga salah satu masukan dari kami kepada pimpinan, mungkin untuk jajaran Polres Wonosobo atau wilayah Kabupaten Wonosobo ini nantinya bisa meniru, tentunya dengan bentuk yang lain ya, bukan ikan bandeng juga karena ikan bandeng kan merupakan ikon di Pati. Mungkin di Wonosobo dalam wujud yang lain, mungkin nanti bisa dalam bentuk tugu mungkin, atau yang lain, karika barangkali bisa. Nanti kita coba berikan masukan kepada pimpinan kita terkait dengan pembuatan monumen dari atau berbahan dari knalpot brong tersebut. Oke. Baik. Ya, lanjut, ada yang bertanya ini sebenarnya. Mau pamitan tapi bentar dulu ya. Maaf, baru bergabung dari Parman di Lengkong. Langkah pencegahan buat mengurangi knalpot brong gimana sih Pak? Gitu, terima kasih. Ya, tadi di awal sudah kami banyak sebutkan untuk penanganan. Yang jelas kita dari Satlantas Polres Wonosobo tersebut sudah membentuk atau melaksanakan operasi ya untuk tahun 2024 ini, terhitung sejak tanggal 3 Januari kemarin sampai saat ini masih berjalan, masih kita laksanakan secara rutin terus menerus. Kemudian kita juga melakukan himbauan ke tempat-tempat modifikasi kendaraan, knalpot, dan penjualan knalpot untuk di wilayah Wonosobo ini. Diharapkan nanti ke depannya bisa menekan atau angka pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran knalpot brong tersebut. Oke, karena ini baru bergabung gitu Bribka, jadi mungkin nggak mendengarkan dari awal gitu ya. Oke, baik, nampaknya sudah selesai, dan harapan Bribka, harapan Anda terkait dengan penertiban knalpot brong ini atau mewujudkan Wonosobo Zero knalpot brong? Baik, dengan telah diadakannya pemusnahan knalpot brong di beberapa waktu yang lalu di Polres Wonosobo, kami berharap kedepannya wilayah Wonosobo tidak ada lagi ditemukan pelanggaran kendaraan dengan menggunakan knalpot brong, sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan tentram tentunya. Demikian Ibu. Oke, terima kasih untuk Bribka Adi. Sebenarnya Bribka Adi mau ditemani oleh Ibtu Sarno, dan kebetulan beliau sedang ada kegiatan di luar sehingga tidak dapat menghadiri. Kemudian beliau mewakilkan untuk saya mengisi acara di Radio Pesona ini. Radio Pesona Wonosobo ini. Oke, terima kasih Bribka Adi Ari, dan sudah
Iya, memberikan masukan, memberikan beberapa hal ya terkait dengan knalpot Brong ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Pesona Inspira. Terima kasih dan selamat bertugas Bribka. Siap. Iya, sukses selalu dan demikian Pesona Inspira untuk dialog hari ini dan saya Meta Kania, sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan